Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat dan bahagia untuk adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendri Setiawan, biasa dipanggil dengan Wahyu. Adik-adik, selamat datang di kegiatan Dian Bindu, Gladian Pimpinan Regu Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Ponorogo tahun 2025. Adik-adik sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan Dian Bindu ini, karena kegiatan ini sangat penting untuk mengasah kemampuan soft skill kita sebagai calon-calon seorang pemimpin. Baik adik sekalian, di sini Kak Wahyu akan menyampaikan materi tentang leadership kepemimpinan. Nah, ada kutipan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan ini sangat luar biasa. Berarti adik-adik semuanya calon pemimpin penerus bangsa ini sebagai orang yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar kalimat ini? Pemimpin, kemudian pimpinan, kemudian kepemimpinan, dan juga bos. Pernah nggak mendengar kata-kata ini? Oke, coba adik-adik perhatikan 4 kata ini. Pemimpin, pimpinan, kepemimpinan, dan bos. Kira-kira ini sama nggak ya? Atau mungkin kalau beda, bedanya apa? Baik, kita coba untuk bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah pemimpin. Pemimpin itu orangnya atau individunya. Pemimpin adalah seseorang yang memimpin, membimbing, menggerakkan, atau mengarahkan sekelompok orang ataupun tim menuju tujuan tertentu ataupun cita-cita tertentu. Kalau kita di dalam Pramuka Penggalang itu ada namanya Pinru, pemimpin regu, dan ada Pratama. Itu adalah salah satu contoh pemimpin. Selanjutnya adalah pimpinan. Merujuk pada posisi atau jabatan, misalnya pimpinan rapat atau pimpinan perusahaan. Pimpinan adalah orang yang ditunjuk secara formal untuk menjadi atasan atau orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atas seni untuk mempengaruhi, memotivasi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Ini lebih tentang bagaimana seseorang menggunakan pengaruhnya. Nah, sekarang bos seringkali memiliki konotasi yang lebih hierarkis atau otoriter. Bos cenderung memberikan perintah dan mengharapkan kepatuhan tanpa banyak diskusi. Berbeda dengan pemimpin yang lebih menginspirasi dan membimbing. Perhatikan pernyataan ini adik sekalian. Pernyataan yang pertama, saya bukan pemimpin, maka saya tidak mau memimpin. Pernyataan yang kedua, saya seorang pemimpin, maka saya yang paling benar. Kira-kira dua pernyataan ini mana yang paling tepat adik-adik? Apakah yang pertama? Apakah yang kedua? Atau tidak semuanya? Coba dipikirkan dulu. Iya, jadi pernyataan 1-2 ini semuanya kurang benar. Karena pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Nah, adik-adikku, sebenarnya fundamental atau dasar dari kepemimpinan itu apa sih? Kata kuncinya kepemimpinan itu apa sih? Coba
Ada yang tahu? Iya. Kata kunci yang paling fundamental, yang mendasar, yaitu adalah pengaruh. Saya ulangi ya, pengaruh. Siapapun orangnya yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain atau tim atau kelompok untuk bergerak bersama-sama demi mencapai tujuan. Nah, adik-adikku semuanya, sebenarnya apa sih pentingnya kita belajar kepemimpinan? Mungkin kita sudah mengalami ataupun sudah pernah mendapatkan materi di kegiatan waktu siaga ataupun penggalang terkait dengan adik-adik materi kepemimpinan ini. Misalnya adik-adik kalau di SMP itu ada OSIS, mungkin adik-adik sudah belajar tentang LDK OSIS, ataupun eskul yang lain ataupun organisasi yang lain pasti ada materi tentang kepemimpinan. Di pramuka juga sama, mulai dari siaga ada kepemimpinan, penggalang, penegak, pembina, sampai pelatih dan mabi, semuanya ada materi kepemimpinan. Mengapa ini selalu disampaikan dan selalu disampaikan? Ya, apa sih pentingnya? Yang pertama, kita merasa kalau kita itu masih belum baik atau kurang baik. Kita ada materi lagi tentang kepemimpinan agar kita menjadi baik. Kemudian masuk ke penggalang, penegak, pandega, ada lagi kepemimpinan agar apa? Menjadi lebih baik. Sampai dewasa dikasih lagi materi kepemimpinan agar menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Beda usia, beda golongan, beda masalah, beda masa maupun beda tanggung jawab. Makanya setiap jenjang pasti ada materi kepemimpinan. Karena kita sebagai agen of change, agen perubahan untuk kita semuanya. Menjadi orang yang selalu bergerak, menjadi orang yang selalu bertumbuh demi kemajuan diri kita maupun orang lain maupun suatu organisasi. Kita ingat ungkapan kesuksesan kepemimpinan. Sebenarnya kita bisa meraih sukses dengan mengandalkan potensi pada diri kita. Tetapi kita bisa jauh lebih sukses ketika kita bisa menggabungkan potensi kita dengan potensi teman-teman kita. Selanjutnya, adik sekalian, pemimpin itu merupakan faktor penentu. Saya ulangi ya, pemimpin itu merupakan faktor penentu hasil usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ada sebuah ungkapan, merubah jerami menjadi emas atau merubah tumpukan uang menjadi abu. Tergantung pemimpinnya bagaimana mengolahnya. Karena sekali lagi, pemimpin merupakan faktor utama atau sangat penting yang dapat menentukan maju mundurnya, juga mati hidupnya suatu usaha bersama, dan kepemimpinan merupakan kunci pembuka. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang teori kepemimpinan. Dari mana sih sebenarnya kepemimpinan itu terbentuk? Setidaknya ada 3 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis. Pemimpin tidak dibuat, tapi pemimpin itu tumbuh atau ada dengan sendirinya. Teori sosial. Pemimpin itu harus dipersiapkan melalui pendidikan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapatkan pendidikan. Banyak yang bisa dilakukan melalui pendidikan, salah satunya Dian Pindru ini. Ada lagi LDK, latihan dasar kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah teori ekologis. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan dikembangkan melalui pendidikan dan pengembangan pengalaman.
Selanjutnya, tentu adik-adik tahu bagaimana seorang pemimpin itu melakukan suatu tindakan-tindakan. Ada gaya-gaya sendiri. Atau mungkin ada tipe-tipe kepemimpinan. Adik-adikku semuanya setidaknya ada 12 tipe-tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe deserter. Tipe seorang pemimpin yang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas atau rasa pengabdian, atau memiliki dan tidak merasa terlibat. Yang kedua adalah tipe birokrat. Tipe seorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan kerja keras dalam menegakkan peraturan. Yang ketiga, tipe misionaris. Tipe seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hati. Yang keempat, tipe developer atau pembangun. Tipe seorang pemimpin yang kreatif, dinamis, baik dalam pelimpahan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. Yang kelima, ada tipe otokrat. Tipe seorang pemimpin yang tegas tetapi cenderung kasar, bersifat sedikit diktator, maunya menang sendiri, keras kepala, angkuh, dan bandel. Tipe yang keenam, tipe benevolent autokrat. Tipe ini yaitu tipe seorang pemimpin yang baik, lancar, dan tertib dalam melaksanakan peraturan, juga ahli dalam mengorganisir. Yang ketujuh, tipe kompromiser. Tipe seorang pemimpin yang sifatnya mudah berubah, tidak tetap berdirian, dan lemah dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan yaitu tipe eksekutif. Tipe seorang pemimpin yang dapat memberikan motivasi serta menjadi contoh tekun, pandangan, wawasannya juga cukup luas. Yang kesembilan yaitu tipe karismatik. Tipe seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan daya tarik dan pembawaan tinggi, mempunyai kelebihan kekuatan yang dapat membuat orang lain kagum. Selanjutnya nomor 10 yaitu tipe paternalistik. Tipe seorang pemimpin yang mempunyai sifat kebapakan, suka melindungi tapi jarang memberi kesempatan, banyak mengambil keputusan sendiri, kemudian suka berinisiatif, banyak fantasi, dan tidak mudah menyerah. 11 yaitu tipe militeristis. Tipe seorang pemimpin yang suka memerintah, menghendaki kepatuhan yang mutlak, dan memiliki disiplin yang kaku. Yang terakhir nomor 12 yaitu tipe administratif. Tipe seorang pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan administratif, seperti ketatausahaan yang rapih, berpikir efektif, dan efisien. Nah, itu adik-adik terkait dengan gaya-gaya seorang pemimpin. Nah, adik-adik, di dalam gerakan pramuka kita itu mempunyai yang namanya metode kepramukaan. Ada kehormatan, ada alam terbuka, ada belajar sambil melakukan, ada kegiatan menarik dan menantang, ada sistem berkelompok, ada tanda penghargaan, kemudian ada kiasan dasar, ada satuan terpisah, dan kemitraan dengan orang dewasa. Metode kepramukaan ini sangat penting bagi kita. Kakak ingin mengambil salah satu metode kepramukaan, yaitu sistemnya berkelompok. Inilah, dari kelompok inilah akan muncul seorang pemimpin. Kalau kita di Pramuka Penggalang itu ada satuan terkecilnya, ada regu, dan regu itu dipimpin oleh satu orang pintu. Kumpulan dari beberapa regu nanti akan membentuk pasukan.
Nah, disitulah nanti ada pratama yang akan memimpin. Nah, adik sekalian, selanjutnya penyebab kepemimpinan tidak efektif itu apa ya? Mungkin adik-adik pernah melihat anggota tidak semangat, banyak mengeluh, pengabaian tugas, tidak mau bergerak, masa bodoh dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Setidaknya ada 3 pendekatan seorang pimpinan. Yang pertama adalah jabatan, yang kedua imbalan, dan yang ketiga adalah paksaan. Kemudian 2 pendekatan seorang pemimpin. Setidaknya ada 2, yaitu skill. Skill kita bagi menjadi 2, ada hard skill dan ada soft skill. Apa itu hard skill? Yaitu adalah keahlian atau keterampilan yang masih membutuhkan alat bantu. Contohnya menjahit. Kalau menjahit itu pasti butuh alat bantu. Ya, mesin jahit, ada benangnya, ada jarumnya, ada kainnya dan lain sebagainya. Kemudian mencukur juga butuh alat. Harus sediakan guntingnya, sisirnya dan lain sebagainya. Memasak juga sama. Butuh alat semua. Sedangkan kalau soft skill, ya, ini adalah keahlian atau keterampilan yang tidak membutuhkan alat bantu. Artinya seorang pemimpin ini bisa mengandalkan dari dalam dirinya, yaitu seperti yang kita lakukan hari ini, leadership, kepemimpinan, ada teamwork, ada komunikasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah karakter. Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah keahlian dan karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, tentang keahlian wajib seorang pemimpin. Yang pertama, menciptakan visi, tujuan, cita-cita. Yang kedua, etika profesi pemimpin. Selanjutnya, strategi manajemen organisasi. Kemudian berdiskusi, komunikasi, kemampuan menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya adalah motivasi dan semangat yang kuat. Dinamika kelompok membangun hubungan. Dan yang terakhir untuk keahliannya yaitu adalah mampu mengambil suatu keputusan ketika ada problem solving ataupun permasalahan yang ada. Selanjutnya 8 karakter wajib seorang pemimpin. Ini juga harus tahu. Tanggung jawab, visioner, disiplin, antusias, empati, adil, kerjasama dan integritas. Ada suatu ungkapan seperti ini adik-adik. Jangan bertanya apa peran kita, tetapi sampaikanlah bagaimana kita berperan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kakak ingin menyampaikan tentang syarat menjadi seorang pemimpin, utamanya pemimpin regu. Yang pertama adalah harus mengerti tentang tupoksi. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Memahami peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang kedua, berpengetahuan luas, memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, terutama tentang kepramukaan. Yang ketiga, berani mengambil keputusan, mampu memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Menjadi contoh dalam hal disiplin dan selalu bertanggung jawab atas setiap tindakan. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira sifat-sifat apa ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Baik, kita bahas selanjutnya. Sifat-sifat yang pertama yaitu adalah kuat mental dan fisiknya. Bersemangat, ramah dan kasih sayang, jujur dan berani,
mempunyai keterampilan tegas dan cepat mengambil keputusan, peduli dan berpengalaman, cerdas dan bijaksana, dapat dipercaya dengan rendah hati, dapat mengendalikan emosinya, kemudian bersifat objektif dan adil, bisa memberi perintah, bisa memberi celaan, pujian, ataupun koreksi. Nah, pemimpin juga harus bisa menerima saran atau kritik. Ya. Kemudian memperhatikan kelompoknya, menciptakan disiplin dengan memberi contoh dan kreatif, inovatif. Itu. Nah, adik-adik, selanjutnya setidaknya ada 4 peran kepemimpinan. Kak Wahyu buat untuk mengingat ya, itu ada 4 P. Nah, P yang pertama adalah perintis. P yang kedua penyelaras. P yang ketiga pemberdaya, dan yang P yang keempat panutan. Mengapa ini ada 4 peran kepemimpinan? Karena ini menjadi sebuah fundamental atau dasar yang harus dimiliki. Perintis mendahului, visioner dan pemikir. Kalau penyelaras itu penyetabil di tim atau regunya. Pemberdaya memberdayakan anggota, dan panutan yaitu adalah teladan yang baik. Nah, kita lanjutkan. Pedoman menjadi pemimpin regu yang baik. Ini menjadi penting adik-adik sekalian. Yang pertama adalah kenali dirimu, pahami kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, kenali anggotamu, pelajari apa yang menjadi motivasi mereka. Yang ketiga adalah tentukan tujuan yang jelas. Pastikan semua anggota tahu apa yang ingin dicapai. Yang keempat, berikan arahan yang jelas, jangan biarkan anggota menjadi bingung, ya. Yang kelima, dengarkan masukan. Hormati pendapat orang lain, berikan apresiasi, hargai usaha sekecil apapun. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Kepemimpinan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin regu. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Menyampaikan pesan dengan jelas, baik lisan maupun tulisan, dan juga pandai mendengarkan. Yang kedua adalah keterampilan pemecahan masalah, mampu mengidentifikasi masalah, menganalisanya, dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga adalah keterampilan pengembalian atau pengambilan keputusan, yaitu mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah keterampilan delegasi, mampu membagi tugas kepada anggota dengan tepat dan memberikan kepercayaan. Yang kelima adalah keterampilan motivasi, mampu membangkitkan semangat dan antusiasme anggota. Yang keenam, keterampilan konflik resolusi, yaitu mampu mengatasi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam kelompok secara adil. Selanjutnya adalah keterampilan manajerial atau pengelolaan. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengelola waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Adik-adikku semua, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin regu penggalang itu? Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, memimpin dan mengarahkan regu. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan kekompakan regu. Menjadi contoh dan teladan, tunjukkanlah sikap dan perilaku yang baik dalam setiap kesempatan. Kemudian menjaga kedisiplinan regu, memastikan anggota regu patuh dan aturan dan tata tertib. Yang keempat, membagi tugas pada anggota. Jadi memastikan setiap anggota mendapatkan peran dan tanggung jawab sesuai kemampuannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan yang harus dimiliki pemimpin regu dapat mengatur ya anggotanya dengan
menjadi penghubung dengan pembina, dengan pembantu pembina, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada lagi adik-adik, ini ada lagi yang keenam, yaitu adalah mengambil keputusan. Yang ketujuh ada menjaga semangat dan kekompakan regu. Kemudian ada melaporkan kegiatan dan masalah regu. Jadi berkomunikasi secara rutin dengan pembina terkait dengan progres ataupun kendala yang dihadapi oleh regu. Mengembangkan potensi anggota. Nah, dalam hal ini membantu anggota menemukan dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Dan yang tidak kalah penting yaitu menjadi penghubung, menghubungkan pembina dengan anggota regu dan sebaliknya. Nah, adik-adikku semua yang hebat dan luar biasa. Untuk selanjutnya, bagaimana sih menjadi pemimpin regu yang baik itu? Pahami anggota regumu, kenali karakternya, kelebihannya, dan kekurangannya. Setiap anggota ini akan membantumu dalam membagi tugas dan memberikan motivasi yang tepat. Yang kedua, berikan contoh yang terbaik. Jadilah teladan dalam setiap kegiatan, datang tepat waktu, berpakaian rapi, aktif, dan semangat. Libatkan anggota dalam keputusan, ajak anggota berdiskusi ketika merencanakan kegiatan atau menghadapi masalah. Ini melatih mereka berpikir dan merasa memiliki tanggung jawab. Ajak kerjasama, selalu belajar, jangan takut salah. Setiap orang pasti pernah salah dong. Yang penting mau belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Demikian adik-adik materi leadership atau kepemimpinan dalam kegiatan Gladian Pimpinan Regu Pramuka Benggala. Mudah-mudahan materi ini menjadi inspirasi kepada adik semuanya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang bisa menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Terima kasih. Saya Wahyu Hedi Setiawan. Sampai ketemu di materi berikutnya dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.